Recording in progress. Selamat pagi jemaat Tuhan. Selamat pagi. Mari saja kita semua untuk bangkit berdiri. Senang bisa berjumpa lagi bersama Bapak, Ibu, Saudara di rumah Tuhan di tempat ini. Mari sama-sama kita menyalami saudara di sebelah kanan kiri kita. Dan kita ucapkan sesuatu hal yang memberkati. Yes. Wow. Baik saudara, sebelum kita memuji memuliakan Tuhan, mari sama-sama kita untuk satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Engkau pada saat ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang tidak pernah henti-hentinya lari dari kehidupan kami. Tuhan, biarlah Engkau saja yang dimuliakan pada saat ini Tuhan. Kami diamkan setiap suara yang ada di pikiran kami Tuhan, yang ada di dalam hati kami taruh semua itu Tuhan, di bawah kaki Engkau. Tuhan, biarlah Engkau yang berkuasa pada saat ini, Roh Tuhan yang berkuasa pada saat ini mengambil alih seluruh atmosfer yang ada di tempat ini Tuhan. Tuhan, kami mau mengarahkan pandangan kami tertuju kepada Engkau. Tuhan, Engkau yang memberikan kami kemenangan, Engkau yang memberikan kami jaminan Tuhan. Ketika kami bersorak-sorai bagi nama Engkau, Engkau Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ambil waktu ini, betul-betul kita naikkan syukur kita kepada Tuhan atas apa yang telah Ia perbuat dalam kehidupan kita. Kami Tuhan untuk datang kepada Engkau. Saat ini kami katakan ada kuasa daripada Engkau yang menghancurkan itu Tuhan. Biarlah benar-benar Tuhan kami datang di dalam hadirat Engkau dengan penuh rasa aman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kelegaan itu datang dan betul-betul Roh Kudus berkuasa penuh memeteraikan kami Tuhan. Kami adalah anak-anak Engkau. Identitas itu tidak akan pernah hilang dari dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, biarlah kemuliaan hanya bagi nama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap memuliakan Tuhan katakan, amin. Thank you Lord. Yes, kami siap memuliakan Engkau Tuhan. Come on. Jesus. Hey! Mari sama-sama serukan. Diberi kuasa Raja mulia menakluk musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dan Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar, sungguh besar.
Yes, Lord. Yes, Lord. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. Oh, Jesus. We set our eyes on you, 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 Jesus. Come on, church. We set our eyes on you, Jesus. We set our eyes on you, Jesus. Set my eyes on you. Your love draw me closer and closer. My life I give to you. Your heart is all I'm after. I made up my mind. I made up my mind. My God, is no one else I follow. You have made me new, Jesus. It's all
turning back, no turning back. Oh Jesus, Jesus, you're all I see. I know that you're with me, no turning back, no turning back. My cross, come on, yes Lord, it's still louder. Oh Jesus, oh Jesus, Jesus, you're all I see. I know that while we need no turning back, no turning back. I know I carry to no one. Yes, Lord, come on, we see no turning back. We see Jesus. Jesus, you're all I see. I know that you're with me, no turning back, no turning back. My cross I carry, so no one goes with me, no turning back, no turning back. I am, oh Lord, you can have it all. You can have it all. Yes, Jesus, before your throne. Yes, Lord. Oh, Jesus, your grace has set me free. So Jesus, you have all of me. Jesus, have all of me. Oh, Jesus. Saudara, when you say Jesus, ini hidupku seluruhnya. Bahwa apapun itu, when you sing this song, bahwa Tuhan akan ambil seluruhnya. Tuhan, serahkan seluruhnya kehidupanku kepada Engkau. Berarti bukan hanya sebagian, saudara, tapi full. Ketika kita bersandar kepada Yesus, tidak akan ada lagi kekhawatiran memerintangi kita untuk datang kepada Dia. As we say here, I am, oh Lord, you can have all of me before your throne, laying it all at your feet. Your grace has set me free. So Jesus, have all of me. You, Jesus, have all of me. Oh, Jesus, you have all of me. And Jesus, you're all I see. I know that you're with me. No turning back, no turning back. My cross I carry through, no one goes with me. No turning back, no turning back.
No turning back, Lord Jesus. We decide to follow you. We decide to follow Jesus. We decide to follow Jesus. We're not turning back. Yes, yes, you have all of me. Thank you, Lord. Yes. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turn. I have decided. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Turn on, go with me. Go with me. Still I will follow. Lord, Lord, go with me. Still I will follow. Lord, go with me. I still will follow. No turning back, no turning back. Yes. No turning back, no turning. My cross I carry. My cross I carry till I see. My cross I carry till I see Jesus. Oh, my cross I carry till I see Jesus. No turning back, no turning back. No turning back, no turn. The world behind me. Yes, the cross before me. The world behind me. Yes, Lord. No turning back. No turning back. No turning back. Yes, Lord. No turning back. No turning. Mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Keputusan. Mengikut Yesus. Keputusan. Yesus. Keputusan. Tak berpaling. Tak berpaling. Mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Keputusan. Mengikut Yesus. Keputusan. Yesus. Keputusan. Tak berpaling. Tak berpaling. Mengikut Yesus. Keputusanku. Mengikut Yesus. Keputusanku. Mengikut Yesus. Keputusanku.
tak berpaling, tak berpaling, tak berpaling. Yes, Lord. Yes, Jesus. Yes Lord, Tuhan biar ini menjadi deklarasi kami bahwa kami mau mengikut Engkau seumur hidup kami dan kami tidak mau berpaling lagi Tuhan. Biar ini menjadi keputusan yang paling baik, yang terbaik yang kami buat hidup kami, buat keluarga kami, buat masa depan kami. Yaitu kami mau mengikut Engkau saja Tuhan dan tidak pernah akan berpaling daripada Engkau. Kami mau mengarahkan mata kami kepada Engkau, kami mau mengarahkan pengharapan kami kepada Engkau Tuhan. Untuk itu kami berdoa pada pagi hari ini seperti firman Engkau di Roma 15 ayat 13 berkata, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Kami tahu, kami percaya hanya kepada satu Allah, yaitu sumber pengharapan kami, yaitu Yesus Kristus, di mana kami akan penuh dengan sukacita, kami penuh dengan damai sejahtera, bahkan kami berlimpah-limpah dengan pengharapan Tuhan, oleh karena kekuatan Roh Kudus Engkau yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan, kami mau beri Engkau segala kemuliaan, segala hormat, segala keagungan, kejayaan Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Bahkan pagi hari ini kami berdoa buat anak-anak kami Tuhan, berkati mereka yang akan belajar pagi ini. Kau beri mereka roh yang penuh ketaatan, roh yang penuh dengan perhatian, bahkan hati yang haus dan lapar akan kebenaran Engkau Tuhan. Biar roh Engkau semakin besar di dalam kehidupan mereka Tuhan, sehingga mereka akan menjadi saksi Engkau Tuhan. Mereka akan menjadi terang dan garam Engkau di zaman mereka. Terima kasih Tuhan, bahkan berkati setiap guru-guru yang akan mengajar, beri mereka roh kecakapan, roh keahlian Tuhan, bahkan kesabaran Tuhan dalam mengajar setiap anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan mereka, mendedikasikan mereka ke dalam tangan Engkau pagi hari ini, di dalam nama Yesus Kristus. Amen. You may go, kids. Selamat belajar. Silakan duduk Bapak Ibu. Mewakili Gembala dan tim kepemimpinan, saya Flora, volunteer di gereja ini, menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kita, baik onsite maupun online. Saudara bukan orang asing, tapi kita adalah satu keluarga. Dan tak henti-hentinya juga dari tempat ini kami akan terus mengatakan, terus mendeklarasikan, terus mendengung-dengungkan, mengingatkan kembali untuk apa kita ada, untuk apa gereja Every Nation di seluruh dunia ini ada. Bahwa kita ada untuk menghormati Allah dengan mendirikan gereja dan pelayanan kampus yang berpusat kepada Kristus, diberdayakan oleh Roh Kudus dan bertanggung jawab secara sosial di setiap bangsa. Dan kita juga memiliki 5 nilai inti yang sangat membantu kita, yang mengarahkan kita bagaimana kita menjalani kehidupan kita setiap hari. Yaitu yang pertama adalah Lordship, yaitu ketuhanan Yesus Kristus. Karena kita tahu bahwa dan kita mengakuinya bahwa Yesus Kristus dialah Tuhan di atas segala Tuhan, dia Raja di atas segala Raja. Untuk itu penundukan sepenuhnya kepada ketuhanan Yesus Kristus itu menjadi starting point, menjadi titik awal yang sangat baik dan satu-satunya untuk bagaimana kita terus bertumbuh di dalam Dia. Amin. Dan yang kedua adalah evangelism atau penginjilan, di mana sebagaimana Tuhan Yesus mengasihi setiap jiwa-jiwa, maka kita juga mengasihi setiap jiwa-jiwa dan akan menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk menyampaikan kabar baik, yaitu Injil Yesus Kristus. Dan yang ketiga adalah discipleship atau pemuritan, bahwa kita dipanggil untuk menjadikan murid, maka kita akan menggunakan setiap kesempatan untuk menghargai setiap orang di dalam pertumbuhan mereka, di dalam mencapai kedewasaan yang penuh di dalam Kristus. Dan yang keempat adalah leadership atau kepemimpinan, bahwa kita dipanggil untuk membangkitkan setiap pemimpin-pemimpin rohani, yaitu saudara semua yang ada dalam ruangan ini. Kita adalah pemimpin-pemimpin rohani, dan kita akan menghargai setiap talenta, setiap
gift yang sudah Tuhan kasih di dalam kehidupan setiap kita, dan kita akan memaksimalkan itu untuk setiap orang akan memimpin di dalam kehidupannya. Dan yang terakhir ada yang tidak kalah penting dari 4 nilai yang sebelumnya, yaitu family, yaitu keluarga. Bahwa kita semua di sini adalah satu keluarga, baik mungkin ada yang berkeluarga secara physically maupun pastinya kita berkeluarga secara rohani, dan kita menghargai setiap hubungan jangka panjang ini dan mendasarkannya semua berdasarkan oleh kasih, hormat dan damai sejahtera. Amin. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memberi di dalam rumah Tuhan. Sebelumnya saya akan membacakan satu ayat buat Bapak Ibu sekalian. Di Filipi 4 ayat 19, firman Tuhan berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih untuk hadirat Engkau. Terima kasih untuk setiap kasih yang Kau curahkan dalam kehidupan kami. Bahkan sewaktu pagi hari ini kami mau memberi di dalam rumah Engkau. Kami bersyukur bahwa sekali lagi Kau menegaskan, sekali lagi Kau mengingatkan di dalam kehidupan kami bahwa Engkau sanggup untuk mencukupkan setiap keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan Engkau. Berkati setiap benih yang akan ditabur, berkati setiap tangan-tangan yang akan memberi. Tuhan, kami percaya Kau menguduskan setiap benih ini. Bahkan benih ini akan jatuh di tanah yang subur, akan berbuah, berlipat kali ganda, 30, 60, bahkan 100 kali ganda Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Amen. Silakan memberi Bapak Ibu, saudara bisa memberikan secara cash di tempat ini melalui amplop-amplop yang sudah dibagikan, ataupun non-cash, cashless, melalui bank transfer ke rekening yang sudah tertera di layar. Sambil Bapak Ibu memberi, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, kami mengajak, akan tak bosan-bosan kami terus mengajar, ayo bergabung di dalam live group yang ada live group keluarga, ada di beberapa wilayah yang ada di Kota Manado maupun di Minut. Ada live group mahasiswa, ada single profesional, ada teens bahkan. Jadi kami mengajak Bapak Ibu yang belum bergabung untuk mari kita sama-sama bergabung. Dan untuk informasi setiap pertemuan akan dihubungi oleh masing-masing leader live groupnya. Dan apabila Bapak Ibu ingin join di dalam live group bisa menghubungi staff office atau Bapak Calvin. Dan yang kedua adalah pertemuan doa tiap minggu, bahwa mulai bulan ini kita sudah mulai doa secara onsite di tempat ini. Jadi tidak ada lagi pertemuan doa secara Zoom, dan pertemuan doa dilakukan secara onsite di tempat ini setiap Jumat jam 7 malam. Jadi kami mengajak Bapak Ibu, mari sama-sama kita berdoa buat gereja kita, buat bangsa kita, buat kota kita, dan kita sama-sama melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui setiap doa-doa kita. Amin. Dan yang terakhir, IN Campus Manado Student Center, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan dan terima kasih atas setiap dukungan doa maupun materi yang Bapak Ibu sudah berikan bagi Student Center. Dan kami percaya bahwa setiap pemberian Bapak Ibu itu akan memberkati setiap pelajar dan mahasiswa dan membuka kesempatan Injil untuk terus diberitakan melalui setiap hubungan yang sudah dibangun. Dan kami akan mengajak Bapak Ibu terus dukung Student Center ini, pelayanan ini dengan menyediakan beberapa kebutuhan sesuai yang bisa dilihat di list yang ada di layar. Dan kalau Bapak Ibu tidak bisa mendukung secara materi, Bapak Ibu bisa juga mensupport dengan dukungan dana yang bisa ditransfer atau diberikan secara tunai kepada Saudara Brian. Atau kalaupun juga tidak memungkinkan, Bapak Ibu bisa mendukungnya di dalam doa. Amin. Oke, saudara siap untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini? Kita sambut Bapak Niklas Alexander Calvin Kauna. Kami persilakan. Terima kasih Bu Flora. Terima kasih atas introduksinya. Terima kasih Pastor Leopold, Pastor Ivo, Pastor Polce, dan Bapak Berce, Pak Niko, tim pimpinan Gereja Indonesia Manado. Terima kasih untuk kesempatan, kepercayaannya buat saya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. How are you today? Okay. Come on. Thank you, Dan. Okay. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih buat perhatian Bapak Ibu Saudara.
Terima kasih atas doa Bapak Ibu Saudara buat saya. Kemarin saya berulang tahun. Karena tadi sudah dibilang happy birthday. Oke, Bapak Ibu Saudara. Let's go to the preaching. Oke. Kita akan lanjut di seri khotbah Beyond Normal. Oke. Beyond Normal. Melampaui normal. Melampaui normal berarti yang biasa, yang normal, tapi di atas itu. Okay. But we still live on the earth. Ya. Tapi kita masih hidup di dunia. Kita masih hidup di dunia, tapi kita hidup melampaui normal. Okay. We live beyond normal. Dan hari ini, okay, 2 minggu sebelumnya, Pastor Leopold telah membuka seri ini Beyond Normal. Dan melalui seri ini, saudara, melalui seri Beyond Normal ini, kita akan mengenal dan belajar lagi tentang bagaimana Roh Kudus hadir. Okay. Kita akan mengenal dan belajar lagi tentang bagaimana Roh Kudus hadir, serta diberikan dan bekerja secara ajaib di dalam hidup setiap orang percaya. Dengan tujuan apa? Untuk menggenapi amanat agung. Katakan amanat agung. Oke? Kita akan mengenal bagaimana Roh Kudus itu bekerja dalam setiap kita, dalam setiap orang percaya. Secara ajaib dia bekerja. Tujuannya untuk apa? Agar kita menggenapi amanat agung. Oke? Nah, saudara, Roh Kudus bukan hanya sekedar kuasa. Oke? Roh Kudus bukan hanya sekedar kuasa, tetapi dia adalah pribadi Allah. Katakan pribadi Allah. Oke? Bukan hanya sekedar kuasa, tetapi dia adalah pribadi Allah yang tidak terlihat, namun dia sesungguhnya ada bersama-sama dengan kita. Amin. Dia adalah pribadi Allah yang tidak terlihat, dia bersama-sama dengan Bapa dan Sang Anak, bahkan sejak kekekalan sampai kepada kekekalan. Oke? Kita harus berdiri di atas itu. Di atas keyakinan itu bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah yang bersama-sama dengan Allah Bapa, yang bersama-sama dengan Allah Anak, yang telah ada sejak kekekalan sampai dengan kekekalan. We stand on that faith. Oke? Kita berdiri di atas itu. Jadi Roh Kudus adalah Allah. Oke? We have to make sure that. Kita harus pastikan itu, Roh Kudus adalah Allah. Dan hari ini, saudara, Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kita. Saudara percaya? Amin. Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kita di sini. Kita tidak menyembah 3 Allah, tetapi kita menyembah 1 Allah, yaitu Allah Tritunggal. Oke? Nah, ini adalah pengingat buat kita. This is the reminder for us bahwa Roh Kudus bukanlah benda, bukanlah sesuatu atau perasaan kita. Oke? It's not a thing, it's not a something, or just our feeling. But Holy Spirit, Roh Kudus, is a person. Adalah pribadi, yaitu pribadi Allah. Roh Kudus bukanlah pribadi yang nanti ada muncul di Perjanjian Baru, tetapi Roh Kudus telah ada bersama-sama dengan Bapa dan Anak sebelum dunia diciptakan. Oke? Dan kita harus mengakui dan meyakini bahwa dalam setiap mujizat ataupun peristiwa ajaib yang terjadi, Roh Kudus ada di sana dan menyatakan kuasanya. Bahwa keberadaan Roh Kudus tidak kita lihat dengan mata jasmani, tetapi kuasanya dapat kita alami. Oke? Nah, saudara, Pastor Leopold telah membuka seri ini. Minggu pertama, Pastor Leopold bicara tentang Roh Kudus. Bagaimana hidup yang diberdayakan oleh Roh Kudus. Live a life, menghidupi kehidupan yang diberdayakan oleh Roh Kudus. Di Yohanes 16 ayat 12-15 kita belajar bersama bahwa Yesus menjanjikan Roh Kudus, yaitu roh kebenaran kepada murid-muridnya. Dan Yesus berkata bahwa Roh Kudus akan memimpin murid-murid ke dalam seluruh kebenaran dan akan memberitakan kepada murid-murid hal-hal yang akan datang. Sebelum menjelang kematiannya, Yesus memberitakan tentang Roh Kudus.
menjanjikan Roh Kudus kepada murid-muridnya bahwa Roh Kudus akan memampukan setiap murid untuk menjadi saksi Kristus. Saksi Kristus. Amen. Nah, minggu lalu kita belajar bersama-sama lewat Bapak Berce tentang divine courage, keberanian ilahi. Lewat Kisah Para Rasul 4 ayat 29 sampai 31, kita belajar bersama bahwa Roh Kudus membuat isi doa kita menjadi berbeda. Kita berdoa dengan berbeda. Roh Kudus membuat isi doa setiap murid itu menjadi berbeda. Ketika menghadapi sesuatu, ketika menghadapi ancaman, kita akan berdoa dengan berbeda. Kita bukan berdoa dengan Tuhan, halaukan ancaman ini, halaukan rintangan ini. Tapi kita berdoa, Tuhan berikan kami keberanian untuk menghadapi itu semua. Dan Roh Kudus mengaruniakan kepada setiap murid keberanian. Karena kita meminta keberanian, maka Roh Kudus akan memberikan kita keberanian untuk hidup lebih dari biasanya. Bahwa ancaman ditolak dan bahkan kematian tidak menghalangi setiap murid yang dipenuhi Roh Kudus untuk berani memberitakan Injil. Apapun ancaman itu, bahkan kematian sekalipun, tidak akan menghalangi setiap murid untuk memberitakan Injil. Katakan amin. Amin. Nah, hari ini ada bagian jadwal, ada divine courage, hari ini divine guidance. Tuntunan ilahi, bukan tuntutannya. Tuntunan ilahi, divine courage. Nah, saudara, apa yang akan kita belajar hari ini? What are we going to see and learn? Saudara, rencana Allah atas dunia belum selesai. Oke? Rencana Allah atas bumi ini belum selesai. Karena rencana Allah bahwa bumi ini harus penuh dengan kemuliaannya. That's His plan. Pertanyaannya, apakah sekarang bumi telah penuh dengan kemuliaannya? Oke? Rencana Allah bahwa kerajaan Allah ditegakkan di atas bumi. That's why, karena itu saudara, pemberitaan Injil tidak boleh berhenti. Katakan amin. Pemberitaan Injil tidak boleh berhenti. Karena apa? Karena Tuhan belum selesai dengan bumi ini. Karena bumi harus penuh dengan kemuliaannya. Kerajaan Allah harus ditegakkan, dan kerajaan Allah ditegakkan dan diperlebar melalui pemberitaan Injil. Oke? Lalu sekarang pertanyaannya, mengapa kita perlu menggenapi rencana Allah atas dunia ini? Mengapa kita perlu menggenapi rencana Allah atas bumi ini? Inilah yang akan kita belajar. Lalu, apa yang perlu kita lakukan untuk menggenapi rencana Allah atas dunia ini, atas bumi ini? Lalu selanjutnya, bagaimana kita dapat mengambil bagian dalam pelebaran kerajaan Allah? Dan kapan serta di mana kita akan melakukan bagian kita dalam pemberitaan Injil? Oke? Itu yang akan kita belajar hari ini. Saudara-saudara, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca teks firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai dengan 48. Oke? Sebelum kita membacanya, mari kita sejenak kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih karena kami boleh membaca firman Tuhan hari ini, untuk waktu ini. Kami berdoa Tuhan, biar lewat teks firman yang tertulis ini, kami menemukan Engkau, menemukan pribadi Engkau. Kau nyatakan siapa Engkau, menyatakan kuasa Tuhan. Dan hari ini Tuhan, biar Roh Kudus menolong kami untuk mengerti dan bahkan memampukan kami untuk sungguh-sungguh mengerti rencana Tuhan bagi kami dan bagi atas dunia ini. Terima kasih Tuhan, berbicaralah buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan membaca Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai dengan 46. Saya akan membaca ayat 44, kita akan membacanya secara berbalas-balasan, dan ayat 48 kita akan membaca ayat 40, typo ya, 44 sampai dengan 48. Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai dengan 48. Di slide-nya 46,3. Harusnya ada
ada 5. Oke, ayat 44 sampai dengan 48. Kita akan membacanya berbalas-balasan. Saya akan memulai dengan ayat 44 dan selanjutnya kita akan berbalas-balasan. Ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, ayat 48 kita baca bersama-sama. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan duduk. Oke. Bapak Ibu Saudara, kitab Kisah Para Rasul sering disebut juga sebagai kitab Kisah Roh Kudus. Okay. Acts of the Apostle also said Acts of the Holy Spirit. Okay. Kisah Para Rasul, kitab Kisah Para Rasul sering juga disebut sebagai kitab kisah tentang Roh Kudus. Nah, Saudara, sebelum terangkat ke surga, Kisah Para Rasul 1, sebelum terangkat ke surga, Yesus kembali berkata, kalau yang 2 minggu lalu Pastor Opol bilang Yesus menjelang kematiannya, Yesus menjanjikan Roh Kudus. Nah sekarang di Kisah Para Rasul 1, sebelum terangkat ke surga, Yesus berkata kembali tentang Roh Kudus. Bahwa dia bilang begini, sebelum Yesus terangkat ke surga, jadi ada suatu percakapan yang terjadi. Jadi sebelum Yesus terangkat ke surga, ada percakapan yang terjadi antara Yesus dan murid-muridnya. Mari kita lihat. Oke. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 8 terjadi percakapan demikian. Jadi murid-muridnya bertanya sama Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka bertanya, murid-muridnya. Lalu apa jawab Tuhan Yesus? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, sebelum Yesus terangkat ke surga, murid-muridnya bertanya apakah pada masa itu, on that time, pada masa itu, Yesus mau bersedia untuk memulihkan kerajaan Israel. Karena pada waktu itu apa? Kerajaan Israel sudah tidak ada. Oke, mereka berada di bawah Roma. Apakah Tuhan mau memulihkan kembali kerajaan Israel? Memulihkan kembali kerajaan Daud? Physically? Mereka bertanya, Tuhan, maukah Tuhan memulihkan kerajaan Israel? Tapi Yesus menjawab apa? Dia tidak menjawabnya secara langsung. Dia menjawab begini, iya, tapi engkau ini tidak perlu tahu kapan, masa dan waktunya. Itu sudah ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Yang perlu kamu tahu ini, ayat 8. All you have to do, all you have to know, yang perlu kamu tahu adalah Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jawab Yesus begini, kamu tidak perlu tahu kapan, yang perlu kamu tahu sekarang ini, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Murid-muridnya pada waktu itu bertanya tentang kerajaan Israel. Mereka bertanya tentang kerajaan Israel. Tetapi Yesus menjawab bukan hanya tentang Israel, bukan hanya tentang Yerusalem, bukan hanya bicara tentang Yudea dan Samaria, tetapi sampai ke ujung bumi. Yaitu tentang kerajaannya. Bahwa kerajaan Yesus bukan hanya tentang Samaria, Yudea,
Yerusalem, bukan hanya tentang Israel, tetapi sampai ke ujung bumi. That's his kingdom. Itu kerajaannya. I want you to grab and embrace this truth. Saya ingin saudara bisa mengambil dan memeluk kebenaran ini bahwa life is not about our kingdom, but his kingdom. Oke? Hidup bukan hanya tentang kerajaan Israel. Murid-muridnya pada waktu berpikir tentang hidup mereka. Life is not about our kingdom. Life is not about your life, but his kingdom. Life is not about our kingdom, but his kingdom. Our kingdom, Israel, is a part of his kingdom. Israel and ends of the earth. Amen? We have to see, we have to think, and we have to believe large. Kita harus melihat, kita harus berpikir dan beriman lebih besar lagi. Bukan hanya tentang kita. Amen? Mari kita kembali ke kisah pembacaan kita di Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai 48. Bahwa the story, cerita dalam Kisah pasal 10 ayat 44 sampai 48 ini merupakan kelanjutan dalam rangkaian perjalanan Rasul Petrus berkeliling, ya kan? Dia berkeliling mengunjungi jemaat di sekitar Yerusalem, Yudea dan Samaria. Oke? Saudara membaca di pasal 9 bagaimana setelah Saulus yang sudah bertobat meninggalkan Yerusalem dan dia pergi ke Kaisarea dan selanjutnya ke Tarsus, disebutkan bahwa begini, dicatat bahwa selama beberapa waktu jemaat di seluruh, jadi setelah Saulus pergi, dia pergi ke Kaisarea dan selanjutnya dia lanjut ke Tarsus, disebutkan bahwa selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Okay? In peace. Dalam keadaan damai di Israel, Yerusalem, jemaat mereka di sana, jemaat di sana dalam keadaan damai. Dan things seems fine, bahwa jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Mereka dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jemaat di Israel, di Yerusalem, Yudea dan Samaria. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Lalu kemudian dicatat Petrus berkeliling. Pasal 9. Dia mengadakan kunjungan kemana-mana. Dia kemana? Petrus kemana? Dia ke Lida. Dia menyembuhkan Eneas di sana. Selanjutnya dia lanjut ke Yope. Dia membangkitkan Dorcas. Dia membangkitkan Tabita. Terus dia tinggal di Yope dan tinggal di rumah Simon, seorang penyamak kulit. Jadi, nah Lida, saya coba lihat, cari. Ini Lida dan Yope di mana? Oh, Lida dan Yope masih di sekitar Yerusalem. Masih di sekitar Yerusalem, Yudea dan Samaria. Jadi masih, ya dia berkeliling situ. Sekitar Yerusalem, Yudea dan Samaria. Lalu selanjutnya di pasal 10, di Kaisarea, masih di wilayah Israel juga. Oke, Kaisarea. Saya coba lihat, di mana ini Kaisarea? Oh, masih di wilayah Israel. Di Kaisarea ada seorang perwira pasukan Italia. Kalau dalam bahasa Inggris, centurion. Bernama Cornelius. Dia seorang yang saleh, ia dan seisi rumahnya takut akan Allah, ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Lalu Cornelius, kita baca di sebelumnya, di ayat sebelumnya, Cornelius mendapatkan penglihatan dan perintah agar menyuruh beberapa orang ke Yope untuk menjemput Petrus. Jadi Petrus ada di Yope. Pergi ke Yope untuk menjemput Petrus. Nah, Petrus di Yope, dia mendapatkan penglihatan sampai 3 kali tentang makanan yang haram dan diperintahkan oleh Tuhan untuk memakan makanan yang haram. Lalu Petrus bertanya-tanya, apa ini penglihatan ini arti? Dia bingung, apa ini arti penglihatan ini? Tapi kemudian datang orang-orang yang datang dari Kaisarea dan meminta Petrus untuk pergi. Karena dia dapat penglihatan untuk pergi, ya oke, dia pergi. Dia taat. Selanjutnya, Petrus pergi ke rumah Cornelius dan berbicara dengan Cornelius, lalu dia mengerti arti penglihatannya dia. Oke? Lalu setelah dia mengerti arti penglihatannya, dia mulai memberitakan tentang Yesus kepada Cornelius dan orang-orang yang ada di rumah Cornelius. That's the background. Okay? Nah, lalu selanjutnya ayat 44 kita baca. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. The truth is, kebenarannya dari ayat ini adalah bahwa Roh Kudus menuntun Petrus untuk memberitakan Injil.
That's the truth. Oke? Roh Kudus menuntun Petrus untuk memberitakan Injil. Roh Kudus menuntun Rasul Petrus untuk terus memberitakan. Dia sudah memberitakan Injil sebelumnya. Dia sudah berkeliling Yerusalem, Yudea, Samaria, dia sudah memberitakan Injil. Tetapi Roh Kudus menuntun Petrus untuk terus memberitakan Injil. Roh Kudus pun, saudara, menuntun Kornelius dan seisi rumahnya untuk mendengar pemberitaan Injil. Roh Kudus menuntun Petrus untuk memberitakan Injil, dan Roh Kudus menuntun Kornelius dan seisi rumahnya untuk mendengar pemberitaan Injil. Ada yang memberitakan dan ada yang mendengar. Dan itu semuanya karena Roh Kudus. Oke? Nah, this is my quote. Holy Spirit establish the gospel into people's heart and will guide us to continually preach the gospel. Roh Kudus akan meneguhkan berita Injil dalam hati setiap orang dan akan menuntun kita untuk secara terus-menerus memberitakan Injil. Dia meneguhkan berita Injil itu dalam hati Petrus terlebih dahulu. That the gospel must to be preached continually. Injil itu diteguhkan dalam hati Petrus terlebih dahulu. Sehingga membuat Petrus dapat terus memberitakan Injil. Dan Roh Kudus meneguhkan berita Injil itu dalam hati Kornelius dan seisi rumahnya. Amin. Pertanyaannya sekarang, mengapa berita Injil perlu diteguhkan dalam hati setiap orang? Selalu bertanya, mengapa perlu diteguhkan dalam hati setiap orang? Why the gospel has to be established? It has to be established because we need to bear much fruit. Injil perlu diteguhkan dalam hati setiap orang agar supaya kita dapat berbuah lebih banyak lagi. Amin. Injil perlu diteguhkan, perlu tertanam, perlu berakar dalam hati setiap orang agar setiap orang dapat menghasilkan buah yang banyak. Matius 13 ayat 23, Yesus berkata, saat dia memberikan perumpamaan tentang benih yang baik. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Lalu Lukas 8 ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Yohanes 16 ayat 13 sampai 14. Tetapi apabila ia datang, ia yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan kamu, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudara, Yohanes 15 ayat 26 sampai 27. Jikalau penghibur yang kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Saudara perhatikan yang di Matius 13 ayat 23. Dikatakan situ, kamu benih yang baik, yaitu yang ditaburkan di tanah yang baik, yaitu orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Let's highlight mengerti. Yang membuat kita bisa mengerti berita Injil karena Roh Kudus. Roh Kudus yang meneguhkan berita Injil itu sehingga kita bisa mengerti. Kalau mau ikut pengetahuan kita tidak akan pernah mengerti. Tapi karena ada Roh Kudus yang membuat kita mengerti berita Injil itu. Lalu selanjutnya di Lukas 8 ayat 15, saudara bisa highlight mengeluarkan buah dalam ketekunan, bagian terakhir. Apakah saudara bisa mengeluarkan buah secara sendiri? Tidak. Bagaimana kita bisa bertekun dengan kekuatan kita sendiri? Tidak bisa. Tapi Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk bertekun dan mengeluarkan buah. Saudara, karena apa? Ini Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dia akan menuntun setiap kita kepada kebenaran itu sendiri.
sehingga kita bisa mengerti dan kita bisa bertekun. Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Roh Kudus akan memberitahukan kepada kita berita tentang Yesus. Ia akan bersaksi tentang Kristus. Yesus bilang, ia akan bersaksi tentang aku. Dan kamu juga harus bersaksi. We also need to be a witness. Holy Spirit establish the gospel into people's heart and will guide us to continually preach the gospel. Ayat 45 dan 46. Dan semua sampai dengan 46 itu ya. Typo, 45 sampai 46. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. The truth is, kebenarnya adalah bahwa Roh Kudus mengubah cara pandang Petrus melihat rencana Allah dan orang terhilang. Roh Kudus mengubah cara pandang Petrus dalam dia melihat rencana Allah dan dalam cara pandang dia melihat orang terhilang. Bahwa Roh Kudus mentransformasi Petrus dan orang-orang yang melihat pekerjaan Roh Kudus. Dan mereka kemudian memuliakan Allah. Holy Spirit reframe our perspective and transform our life. Oke? Roh Kudus mengubah kembali sudut pandang kita. Dia shift lagi sudut pandang kita dan dia mengubahkan kehidupan kita. Roh Kudus membuka mata kita dan menggeser sudut pandang kita dalam melihat dan memahami tentang amanat agung. Dalam kita melihat dan memahami orang terhilang. Dalam kita melihat dan memahami anugerah Allah. Dalam kita melihat dan memahami rencana Allah. Bahkan dalam kita melihat dan memahami berkat Allah. Saudara, saya beberapa hari lalu dikirimi video dari Pastor Joe tentang think like a leader. Bagaimana Musa. Bagaimana Musa dituntun oleh Roh Kudus, oleh Tuhan untuk memasuki tanah perjanjian. Di situ dia bicara tentang ada janji kepada Abraham bahwa keturunan Abraham itu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bagi Abraham, saya langsung ingat, waktu kemarin juga Pastor Paul saat di meeting bicara tentang bagaimana berkat Abraham. Kemarin dia datang ke Pastor Paul datang ke rumah, dia berdua berkat Abraham. Dan saya berpikir, iya, berkat Abraham bicara tentang bagaimana bagi Abraham itulah suatu berkat, bahwa keturunannya akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tapi berkat pun adalah suatu panggilan buat kita. When blessing become a calling. Ketika berkat menjadi sebuah panggilan. Bahwa berkat bagi kita, Tuhan ingin bawa itu menjadi sebuah panggilan buat kita. Men, bagaimana kita melihat berkat itu? Bahwa Roh Kudus menggeser pengertian kita, pemahaman kita tentang hal itu. Men, melalui pemberitaan Injil, Roh Kudus mentransformasi hidup kita. Dan Roh Kudus reminds us, mengingatkan kita tentang rencananya dan panggilan kita. Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita tentang rencana Allah dan panggilannya buat kita. Bisa jadi Petrus hanya mengingat sampai di Yerusalem. Tetapi Roh Kudus mengingatkan pada Roh Kudus, you have to go to the ends of the earth. Roh Kudus mengingatkan kita tentang rencana dan panggilan kita. Roh Kudus akan membawa kita untuk menjalani kehidupan yang memuliakan Allah. Ayat 47 sampai dengan 48. Lalu Petrus, setelah peristiwa itu, lalu Petrus kemudian berkata, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu Petrus menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka, orang-orang itu meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. The truth is, kebenarnya adalah Roh Kudus menggerakkan Petrus untuk bertindak di luar kebiasaan pada umumnya.
Roh Kudus menggerakkan Petrus to move beyond normal. Roh Kudus memampukan Petrus bertindak menembus batasan kultural dan kebiasaan antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Holy Spirit moves us to act beyond normal. Roh Kudus menggerakkan kita untuk bertindak melampaui normal dan menembus setiap batasan dan rintangan. Bahwa Roh Kudus akan selalu mengutus kita untuk pergi memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Jika kita tidak mendengar berita bahwa kita perlu memberitakan Injil sampai ke ujung bumi, kita harus bertanya dengan hidup kita. Apakah Roh Kudus berbicara kepada kita? Sekarang, apa yang harus kita lakukan? What should we do? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang perlu kita lakukan untuk menggenapi rencana Allah atas dunia? Apa yang perlu kita lakukan untuk menggenapi amanat agung? Saudara, sederhana. Beritakan Injil kepada diri kita sendiri. We need to hear the gospel every day. Preach the gospel to yourself. Bagaimana kasih Kristus, bahwa karya nyatanya oleh anugerahnya kita bisa ada. Kita bisa ada ini. Kita bisa ada sampai dengan saat ini. Itu karena pemberitaan Injil. Beritakan Injil kepada diri kita sendiri. Sebelum kita memberitakan Injil kepada orang lain, izinkan hidup kita diubahkan terlebih dahulu oleh Roh Kudus melalui pemberitaan Injil Yesus Kristus. Kita tidak bisa bilang, saya sudah Kristen. Saya sudah lahir baru. We need to hear the gospel every day. Supaya kita terus ingat bahwa our life is not about our life. Our life is about His kingdom. Mulailah dari rumah. Preach and disciple your house. Lanjutkan ke komunitas. Preach and disciple your community. Amen? Preach and disciple your house and community. Beritakan Injil itu di rumahmu, muridkan isi rumahmu, dan lanjutkan itu ke komunitas kita. Tidak berhenti sampai di rumah kita, tapi harus berdampak kepada komunitas kita. Dimanapun kita berada. Iman kita sampai ke ujung bumi. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita dapat mengambil bagian dalam pelebaran kerajaan Allah? Sederhana, ini yang selalu diunggung oleh Every Nation. Go, give, and pray. Go means what? You go. Kita pergi. Be there. Hadir di sana. We have to think to the ends of the earth. Go to the ends of the earth. Start from your house. Start from your Israel. Mulai dari Israelmu, dari rumahmu. And don't forget to the ends of the earth. Go, be there. Give. Let your money give. Let your money go. Biarkan uang kita itu pergi. There's something that we need to pay. Ada sesuatu yang harus kita bayar. Berkorban dengan uang kita. Karena itu pemimpin selalu dilatih traktir orang. Ya kan? For the sake of the gospel. Traktir orang. Memang ada yang berkorban, ada yang sakit. Tidak seberapa dibanding dengan darah Kristus. Ya? Supaya kita bisa diselamatkan. And then pray, berdoa. Karena itu kita berdoa bersama-sama sebagai komunitas, sebagai keluarga rohani. Ataupun berdoa secara pribadi. Kita berdoa agar setiap orang bisa menjadi murid Kristus. Go, give, and pray. Lalu sekarang pertanyaannya, kapan dan di mana kita melakukan bagian kita dalam pemberitaan Injil? Kapan? Now. Sekarang, we do not delay. Kita tidak menunda. When you hear this message, ketika saudara mendengar Injil, respon yang benar dengan segera
kita melakukannya. Now, saya mau tutup dengan ini. When we start ask about our life, ketika kita mulai bertanya tentang diri kita, tentang hidup kita, apakah itu tentang masa depan kita, apakah itu tentang keluarga kita, apakah itu tentang bisnis kita, apakah itu tentang sekolah kita, pendidikan kita, atau bahkan tentang pelayanan kita. When we start to ask about our life, in every area, dalam setiap area kehidupan kita, God will answer this. God will answer. You will receive power when the Holy Spirit has come upon you. You will be my witnesses in my kingdom. Amen. Ketika kita mulai bertanya tentang Tuhan, gimana tentang TP hidup? Bagaimana tentang TP masa depan? Bagaimana tentang TP pendidikan? Bagaimana tentang TP calon istri, calon suami? Bagaimana tentang TP anak-anak? Bagaimana tentang TP bisnis? Tuhan akan menjawab ini. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas engkau. Dan kamu akan menjadi saksiku di kerajaanku, not your kingdom. Because what? Karena apa, saudara? Life is not about our kingdom, but His kingdom. Amen? Mari kita berdiri dan kita berdoa. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, God, for reminding us that our life is not about us. It's not about our life, about your kingdom, about your life, about you. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur biar Roh Kudus yang meneguhkan kebenaran ini, meneguhkan firman ini dalam hati setiap kami, dan memampukan kami untuk tidak membatasi diri kami. Karena kami mengenal, kami tahu who you are, siapa engkau. Pribadi yang maha kuasa. Pribadi yang telah ada sejak kekekalan dan yang akan ada sampai dengan kekekalan. You are in control. You hold our future. You hold our family. You hold our education. You hold our business. Mulai hari ini Tuhan, kami mulai berpikir tentang kerajaan Engkau. How your kingdom been established, been expanded. Bagaimana kerajaan Tuhan diteguhkan, diperlebar di muka bumi ini. That your job is not done. Bahwa pekerjaan Tuhan belum selesai, bahwa kami perlu menyelesaikannya, kami perlu menggenapinya. Amanat agung kami perlu kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kami keberanian untuk terus melangkah dengan maju, untuk tidak melihat pada diri kami sendiri, untuk tidak lagi melihat pada kepentingan kami lagi, namun melihat pada kepentingan Injil. Tuntun kami Tuhan. Tuntun kami, berdayakan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Roh Kudus bekerja terus di tengah-tengah kami, menggerakkan kami, move us Lord, to move forward. Gerakkan kami untuk bergerak terus maju. Terima kasih, terima kasih. It's about your kingdom, God. It's about you, not about us. And the glory is yours. Biar kemuliaan hanya bagi nama Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I worship you, Jesus. Fill us up, pour us out. For a broken world that is far from you, fill us up, pour us out to be your hands
your power, your presence, we will go to the ends of the earth with your power, your presence, they will know you're the light of the world. Lord Jesus. Bapak Ibu Saudara, biarlah saat ini Roh Kudus terus melayani setiap kita, dan Yes, Lord. Roh Kudus mengingatkan di 1 Tesalonika 5 ayat 19 dikatakan jangan padamkan api Roh Kudus. Yes. Bahkan dalam Amplified Version dia bilang do not quench, subdue, jangan memadamkan, jangan menahan pekerjaan Roh Kudus. Do not be unresponsive, jangan menjadi tidak responsif kepada pekerjaan dan juga tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita masing-masing. Dimanapun kita berada, di kampus, di pekerjaan, di dunia bisnis, di dunia kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan berumah tangga, jangan padamkan api Roh Kudus yang akan bekerja di dalam diri kita masing-masing. Because His kingdom is not finished yet. Kerajaannya belum selesai. And whatever that He wants to do, apapun yang akan Dia mau kerjakan dalam kehidupan kita, dan untuk kerajaannya will never gonna be finished, tidak akan pernah selesai. Let us not quench the Spirit. Jangan kita membatasi kuasa Roh Kudus yang akan bekerja dalam kita. Let the Spirit lead us. Biar Roh Kudus menuntun kita. Jangan padamkan api Roh Kudus ini. Dan the Holy Spirit membawa kita semakin dekat dan memiliki hati yang missional wherever that we are, dimanapun kita berada. Now let the Spirit speaks. Dalam momen ini menjadi momen di mana Spirit, Roh Kudusmu Tuhan, dia menjadi momen Roh Kudusmu untuk berbicara, membangkitkan hati kami yang missional untuk melihat lebih jauh lagi Tuhan. More to see, that more souls to come. Bahwa banyak jiwa yang akan datang. That will see more gospel that will be preached. Akan lebih banyak Injil yang diberitakan through our life. Lewat kehidupan kami Tuhan. That we will speak the gospel to our life. Bahkan kami akan mendeklarasikan Injil itu dalam diri kami Tuhan. Because we don't want to quench your Spirit. Karena kami tidak mau membatasi dan menundukkan pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kami. We want you to move more. Kami mengundang Kau untuk bekerja lebih dan lebih lagi. To lead us, untuk memimpin kita, to guide us more and more for your kingdom, Lord God. Let this time to be worship the Lord and ask the Holy Spirit in Jesus' name. Draw me near, your Holy Spirit, draw me near. Come on. Holy Spirit, draw me near. Holy Spirit, we are here to sing your name and know your way. Your Holy Spirit, your Holy Spirit, draw me near. Holy Spirit, we are here to sing your name and know your way. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Jemaat Tuhan, percaya bahwa di dalam setiap diri kita ada Roh Kudus. Amin. Percaya bahwa di dalam diri setiap kita
siapapun saudara di tempat ini, ada Roh Kudus di dalam diri saudara. Pribadi Allah ada di dalam pribadi setiap saudara. Amin. Jangan takut. Roh Kudus ini akan menolong kita untuk kita menjadi berani, untuk kita punya keberanian menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, di pekerjaan, di usaha, di keluarga, dimanapun kita berada. Roh Kudus akan memberikan kita keberanian untuk kita berbicara Injil, kita berbicara tentang kebaikan Tuhan, berbicara tentang pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kita harus berani menyampaikan kabar baik ini kepada setiap orang yang ada di sekitar kita, siapapun. Kita harus berani, kita harus lebih di atas normal. Kita menjadi orang-orang yang lebih di dalam kehidupan ini, berani memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Kamu di mana? Di pasar, di warung, di mobil, di InDrive, di Gorai, dimanapun engkau berada, berani menceritakan tentang kebaikan Tuhan, berani menceritakan tentang pengorbanan Kristus di kayu salib. Jangan takut. Ingat, kita akan menjadi, ketika Roh Kudus ada di dalam diri kita, kita diberikan kuasa, diberikan power untuk menceritakan kebaikan Tuhan, untuk menyampaikan kabar baik di sekeliling kita. Amin. Ini menjadi kekuatan, ini menjadi keberanian kita, bahwa Roh Kudus ada di dalam diri kita. Jangan takut, berani kita menceritakan tentang Kristus dimanapun kita berada. Saudara-saudara kita yang sudah meninggalkan Kristus, sampaikan kabar baik kepada mereka. Ceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada saudara-saudara kita. Apalagi mereka yang sudah meninggalkan Kristus, ceritakan tentang kasih Kristus kepada mereka. Doakan mereka. Jangan egois, saya mau katakan, jangan hidup dalam keegoisan. Harus sampaikan kabar baik, harus beritakan Injil kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus ada di dalam setiap pribadi kami. Engkau yang akan berikan kami keberanian, kekuatan untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, kepada teman-teman kami, kepada sahabat-sahabat kami, kepada saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Terpuji Engkau di dalam nama Yesus. We'll go to the ends of the world with your power, your presence. We will go to the ends of the earth with your power. Di dalam Yesaya 60 ayat 1 sampai 2, demikianlah firman Tuhan.
Bangkitlah menjadi terang, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Di dalam Ulangan 31 ayat 6 dikatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan, kami percaya akan firman-Mu, bahwa firman ini menjadi pegangan kami. Firman yang memberi motivasi bagi kami untuk kami dapat berdiri menjadi alat-Mu, menjadi saksi-Mu pada waktu kami berada di tempat kerja. Pakailah kami Tuhan untuk membawa terang-Mu di tempat kerja. Dan pada waktu kami kuliah, studi Tuhan, pakailah kami menjadi alat-Mu Tuhan. Sehingga lewat kehidupan kami, nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Pakailah keluarga kami Tuhan, sehingga keluarga kami akan menjadi inspirasi bagaimana kami mencintai Engkau, bagaimana kami menghormati Engkau, dan bagaimana kami percaya kepada kuasa Engkau. Dan ini menjadi cerita bagi keluarga-keluarga yang belum mengenalkan Engkau, bahwa Engkau Tuhan yang memegang kendali atas kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Sebab Engkau telah menjamin bagi kami Tuhan, bahwa Engkau menyertai kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di dalam setiap keadaan Engkau hadir. Dan Engkau mengarahkan, Engkau menguatkan, dan Engkau meneguhkan kami kepada apa yang Engkau percayakan atas kehidupan yang kami jalani ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memberkati akan kehidupan kami. Engkau memberkati akan pekerjaan kami. Engkau memberkati akan keluarga kami. Engkau memberkati akan studi kami. Dan semua itu akan Engkau membuat berhasil Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan kami akan pulang. Dan kami percaya Engkau Allah Immanuel menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.